Halo semua. Perkenalkan nama saya Nurlala Sarin. Saya dari PJJS 1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Di sini saya akan menjelaskan tentang probabilitas dalam mata pelajaran statistik, ekonomi, dan bisnis. Hmm, Lanjut aja. Kita masuki yang pertama yaitu konsep dasar dari probabilitas. Probabilitas itu adalah ukuran numerik dari kemungkinan suatu peristiwa terjadi di masa depan. Nah, manfaat probabilitas itu apa sih? Ya kan? Manfaat probabilitas itu yang pertama ada mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada mengukur risiko dalam investasi dan bisnis. Nah, mengukur risiko dalam investasi dan bisnis nih itu tuh kayak kita bisa sebelum kita mulai uh, invest nih ke perusahaan lain, kita ukur dulu risikonya kayak gimana. Ada nggak risiko dalam 2 tahun ke depan atau berapa tahun ke depan? Itu mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang ketiga adalah dasar pembuatan prediksi dalam berbagai bidang seperti ekonomi, bisnis, dan industri. Nah, definisi penting dalam probabilitas. Itu yang pertama ada percobaan, ada peristiwa, dan tentunya akan ada hasil. Nah, percobaan itu adalah proses atau aktivitas yang menghasilkan hasil tertentu. Kayak kita coba aja dulu gitu kan. Kita harus mencoba sesuatu hal. Terus yang kedua itu ada peristiwa. Itu adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil dari sebuah percobaan. Kayak berapa kali nih kita melakukan percobaan seperti itu. Nah, hasil itu adalah kemungkinan spesifik yang dapat terjadi dari suatu percobaan. Nah, hasilnya itu ya berhasil atau tidak dari percobaan yang kita lakukan tadi. Nah, ada juga nih pendekatan probabilitas. Itu ada tiga. Yang pertama ada klasik, yang kedua ada relatif, dan yang ketiga ada subjektif. Nah, untuk klasik sendiri itu adalah setiap peristiwa memiliki peluang yang sama. Yang kedua ada relatif, yaitu probabilitas berdasarkan data observasi masa lalu. Yang ketiga ada subjektif, yaitu berdasarkan intuisi, pendapat, atau perkiraan seseorang. Ini ada contoh soal ya, ada contoh soal pendekatan klasik itu ada dua contoh. Contoh yang pertama itu dari 150 produk di gudang itu ada 30 yang rusak. Jika satu produk dipilih secara acak, berapa peluang terpilihnya produk rusak? Dan menggunakan rumus peluang A sama dengan 30 per 150 sama dengan 0,2 atau 20%. Jadi peluang terpilihnya produk yang rusak itu ada 20%. Contoh yang kedua yaitu sebuah kantin menjual 120 makanan ringan. Sebanyak 30 diantaranya adalah keripik pedas. Jika seorang siswa membeli secara acak, berapa peluang mendapat keripik pedas? Rumus yang digunakan yaitu peluang A sama dengan 30 per 120 sama dengan 0,25 atau 25%. Jadi produk terpilihnya si keripik pedas tadi itu ada 25%. Hukum penjumlahan itu digunakan untuk kejadian saling lepas maupun tidak saling lepas. Untuk dua peristiwa kita dinamai A dan B ya. Jika A dan B mutually eksklusif, maka peluang A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jika tidak mutually eksklusif, maka peluang A dan B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A dan B. Nah, contoh penjumlahan sendiri itu juga ada dua. Contoh yang pertama yaitu dalam survei 280 pelanggan, 50 suka kopi, kita ibaratkan A, 35 suka teh, kita ibaratkan B, dan 15 suka keduanya.
Maka kita akan menggunakan rumus P peluang dalam kurung A dan B sama dengan 50 bagi per 80 ditambah 35 bagi 80 dikurang 15 bagi 80. Hasilnya 70 bagi 80 atau 0,87 atau juga bisa 87,5%. Contoh yang kedua yaitu di sebuah toko terdapat 50 produk elektronik. 20 adalah laptop, kita ibaratkan A, 15 adalah tablet, kita ibaratkan B, 5 adalah keduanya A dan B. Ya, rumus yang kita gunakan adalah peluang dalam kurung A atau B sama dengan 20 per 50 ditambah 15 per 50 dikurang 5 per 50 sama dengan 0,6. Nah, hukum perkalian untuk dua peristiwa yaitu A dan B, ada perkalian bebas dan ada bersyarat. Untuk bebas, P atau peluang dalam kurung A dan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Dan untuk persyaratnya sendiri yaitu peluang dalam kurung A dan B sama dengan peluang A dikali dalam peluang dalam kurung B jika bersyarat yaitu A sudah terjadi. Contohnya, contohnya juga ada dua nih ya. Contoh yang pertama yaitu peluang seseorang membeli baju adalah 0,5. Peluang membeli sepatu adalah 0,3. Peluang membeli keduanya berarti 0,5 dikali 0,3 sama dengan 0,15%. Berarti ini peluang membeli keduanya tuh ada 15%. Contoh yang kedua yaitu peluang Rani mendapat nilai A di matematika adalah 0,7 dan fisika 0,8. Berapa peluang Rani mendapatkan A di kedua mata kuliah tersebut? Maka rumusnya yaitu peluang dalam kurung A dan B ditambah sama dengan 0,7 dikali 0,8 sama dengan 0,50. Sini ada teorema Bayes ya, yaitu menghitung probabilitas terbalik berdasarkan informasi tambahan. Teorema Bayes digunakan untuk menghitung probabilitas bersyarat terbalik. Rumusnya yaitu peluang A jika B sama dengan peluang A dikali peluang dalam kurung B jika A atau peluang dalam kurung B. Contoh Bayes. Perusahaan memiliki 70 pegawai shift pagi. A1, dan 30 shift malam, kita ibaratkan A2. Dari shift pagi, 21 pegawai hadir tepat waktu. Dari shift malam, 9 orang tepat waktu. Jika seseorang hadir tepat waktu, rumusnya yaitu peluang A1 jika B sama dengan 70 per 100 dikali 21 per 70 dibagi 70 per 100 dikali dalam kurung 21 per 70 ditambah 30 bagi 100 dikali 9 per 30 sama dengan 0,7. Rumusnya bisa dilihat di layar ya guys. Nah, ada juga nih variabel acak dan distribusi. Variabel acak itu ada variabel acak diskrit, yaitu hanya dapat mengambil nilai tertentu. Contohnya itu jumlah mata dadu, ya kan, distribusi umumnya binominal dan Poisson. Dan untuk variabel acak kontinu itu dapat mengambil nilai dalam rentang tertentu. Contohnya tinggi badan, waktu tunggu. Distribusi umumnya yaitu normal dan eksponensial. Terus ada variabel acak lainnya yaitu ada nilai harapan, expected value, rumus bisa dilihat di layar ya guys, dan variansi dan standar deviasi. Terima kasih ya guys. Hanya itu dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.